Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo teman-teman semua, balik lagi di konten Osjur, obrolan seputar jurusan. Yuk, kenali jurusan yang ingin kamu pilih. Oke teman-teman semua, pada video kali ini, Juan bakal bahas jurusan seputar kesejahteraan sosial Universitas Indonesia. Wow, mana nih calon-calon mahasiswa yang pengen punya jakun alias jas kuning. Udah rame sekali kayaknya teman-teman semua udah gak sabar juga pengen jadi menjadi bagian dari salah satu universitas terbaik di Indonesia. Waduh, udah makin gak sabar. Langsung aja kita panggilkan narasumber kita untuk hari ini ada Kang. Kang Muhammad Rizky Maulana. Silakan. Halo Kang Rizky. Halo, suaranya terdengarkan ya? Terdengar Kang. Oke. Ini aku enaknya panggil apa nih? Kang Rizky aja atau Kang Maul nih biasanya? Biasanya panggil Maul aja. Ya. Maul, oke. Ini aku panggil Kang ya, sambil sedikit mengimplementasikan nilai-nilai kepada nih. Oke, Kang Maul. Nah, Kang Maul, boleh nih Kang Maul dulu perkenalan terlebih dahulu dari Kang Maul. Oke, terima kasih banyak Mbak Juan. Ya, sebelumnya terima kasih. Nama lengkap saya Muhammad Rizky Maulana. Saat ini saya sedang berkuliah di jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Waktu itu masuk di tahun 2018, so sekarang lagi di semester 7, bentar lagi mau lulus lah ya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Ya. Berarti lagi sibuk-sibuknya emang ini ya, skripsian ya? Atau udah mulai? Betul sekali. Iya, oke. Ini di sela-sela kesibukannya nih, alhamdulillah sekali Kang Maul udah mau bersedia main ke konten Osjur. Boleh dong teman-teman apresiasi terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya Kang Maul. Nah, Kang Maul, aku boleh nanya gak sih? Ini juga pengen nanya sih aku soal kenapa sih akhirnya Kang Maul tertarik sama jurusan kesejahteraan sosial di UPI ini? Gimana cerita dulu awalnya nih masuk? Oke. Jadi waktu itu singkat cerita sebenarnya ketarikannya tuh simpel dari ilmu psikologi ya, jurusan ilmu psikologi. Nah terus kenapa bertransformasi jadi jurusan kesejahteraan sosial? Karena waktu itu kan aku sempat les di bimbel yang gratis ya, di salah satu bimbel yang ada di dekat UI lah ya, di Depok gitu. Nah waktu itu otomatis aku sering bolak-balik kan dari rumah ke bimbel tersebut. Di perjalanan, bahkan dari pulang maupun berangkat itu selalu namanya fenomena sosial. Misalkan anak-anak terlantar, kemudian juga pengemis, kemudian juga lansia-lansia yang belum terurus dan sebagainya. Dan dari situ sebenarnya, ada yang salahnya dari sistem kesejahteraan sosial yang dari Indonesia gitu. Ini adalah salah satu fenomena yang sebenarnya perlu diangkat. Cuman ternyata masih ada loh orang-orang yang di luar sana yang belum dapat bantuan sosial, kemudian juga pelayanan sosial gitu. Jadi dari hal itu kemudian berilah dari psikologi, kemudian kesejahteraan sosial. Sesimpel itu sih sebenarnya. Oke, berarti memang dari awal udah membaca dari realita sosial yang ada gitu ya di lapangan seperti apa. Ternyata ini masih banyak. Keren banget sih ini. Wow, oke. Nah, waktu itu berarti memang tadi udah aku ulang tadi membaca dari realita sosial yang ada. Nah, terus akhirnya waktu itu masuk lewat jalur mana, Kang? Aku waktu itu lewat jalur SBMPTN dulu. SBMPTN. Iya. Okay. Sekarang namanya UTBK lah ya. Oh iya, UTBK ya. Iya. Takut beda lagi. Oke, Kang. Nah, emang kan Akang waktu pas itu awal masuk tadi latar belakang kan melihat fenomena sosial gitu kan. Nah, terus akhirnya ketika udah masuk ini apa yang jadi ekspektasi Akang? Maksudnya kayak bagaimana cara akhirnya menanggulangi ataupun kita bisa ikut empati juga gitu ya ketika melihat saudara-saudara kita di luar sana gitu ketika masuk KSSUI itu hal-hal yang seperti itu dipelajari gak sih Kang? Oke, terima kasih banyak. Ya, benar banget ya, sebelum masuk perkuliahan sebenarnya ada ekspektasi tertentu gitu. Terutama bagaimana sih cara menangani masalah di kemiskinan dan sebagainya gitu. Itu dapat banget teman-teman kalau di jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Tapi karena basisnya kita adalah teori dan juga sarjana ya, jadi memang banyak banget teori-teorinya, tapi
khusus di kesejahteraan sosial dibandingkan jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, jurusan kesejahteraan sosial itu adalah jurusan yang paling implementatif karena kita tuh lebih banyak prakteknya, kita lebih banyak turun ke lapangannya, kita bantu ke masyarakat gitu. Cuman gara-gara pandemi gara-garanya sebenarnya kan mulainya semester 5 ya, semester 5, semester 6, semester 7. Nah kebetulan tuh waktu semester 5 tuh udah mulai intervensi. Namanya intervensi tuh kayak jatuhnya kita mau memberikan pelayanan sosial gitu ke masyarakat. Terutama waktu itu ke SD-SD terkait bagaimana sih supaya kita aware nih terkait bahaya merokok ke SD-SD, ke SMP dan sebagainya gitu. Cuman gara-gara pandemi ya jadinya online lah ya. Gitu. Oh iya. Aduh, memang semuanya. Berarti waktu itu ketika pandemi semester 5 udah kekat ya kan? Karena pandemi di semester 4 sih ya? Semester 4 akhir ya, gitu kan? Semester 4, benar-benar. Sedih banget dan ya semoga lah nanti pandemi segera berakhir. Jadi meskipun emang nanti udah punya titel berarti ESOS ya nanti ya, Kang Muhammad Rizky ini. Kalau di Kesos itu namanya Eskesos. Oh, Eskesos. Kalau di Unpad kesejahteraan sosial ESOS ya. ESOS. Oh ya, berarti nanti ya setelah nanti menyandang gelar Eskesos terus juga pandemi bisa berakhir, semoga apa yang udah dapat bisa diimplementasikan di kemudian hari gitu ya Kang. Nah, ini ngomong-ngomong biasanya sering juga ditanya sama para calon mahasiswa baru nih Kang, apalagi yang baru masuk biasanya suka pada kaget kan, nanti gue masuk UI kesejahteraan sosial, kira-kira belajar apa ya mata kuliah dasar yang harus dipelajari yang harus bisa jadi bekal agar ketika nanti masuk tuh nggak kaget-kaget banget nih Kang. Boleh dikasih tahu nih Kang ke para calon mahasiswa baru. Oke, kepada teman-teman semuanya, untungnya ya kalau di jurusan kesejahteraan sosial khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau FISIP UI itu semua dari semester pertama itu kalian diajarin dari general dulu, dasar banget. Nanti kalian nggak ngomongin mata kuliah langsung khusus banget. Jadi ada pengantar ilmu politik, pengantar ilmu sosiologi, pokoknya pengantar semua lah. Nah nanti tuh bekalnya nanti teman-teman supaya nanti nggak kaget lah istilahnya sama istilah-istilah yang ya bisa dibilang FISIP lah ya, jurusan yang agak gelimut sama istilah-istilah yang fenomena sosial gitu. Makanya di awal teman-teman jangan gak usah khawatir karena sebenarnya Universitas Indonesia sendiri udah mempersiapkan mata kuliah yang gak membaratkan mahasiswa baru di awal. Gitu. Oke, iya sih ya FISIP dasar-dasar ilmu politik, dasar ilmu sosial itu Prof Miriam Budiarjo banget gak sih ya? Iya bener, warna biru ya. Iya warna biru. Aduh, itu kita birunya anak-anak FISIP ternyata ya. Iya. Oke tuh, jadi teman-teman cuma gak usah khawatir nih ya. Yang penting tadi kan dari dasarnya dulu nih. Biasanya kalau misalkan teman-teman masuk FISIP ya udah berbekal daspol, dasar-dasar ilmu politik ataupun dasar-dasar ilmu sosial juga itu udah cukup. Sehingga nantinya ketika teman-teman masuk gak kaget dan juga nanti akhirnya bisa mengikuti gitu ya Kang untuk kayak mata kuliah gitu ya. Jadi gak usah khawatir karena kita nanti bakal belajar bareng-bareng dari awal. Nah, selanjutnya nih Kang, untuk prospek kerja, kira-kira kalau misalkan dilihat dari jejak alumni, lulusan-lulusan kesejahteraan sosial itu akhirnya nanti mereka pada lari kemana sih Kang? Lari. Aduh, bahasanya lari. Iya. Jadi sebenarnya aku mau jelasin dulu nih, sebenarnya sektor dari kasus di UI ini sendiri gimana. Jadi kalau di UI ini ada 3 ranah ya, mikro, mezo, dan makro. Nah, mikro ini sendiri kita bakal melayani pelayanan sosial kepada mental health, kemudian juga pokoknya tentang konsultasi, kita sebagai konselor dan sebagainya. Kemudian juga kita bisa menjadi expert di bidang kesejahteraan anak, kesejahteraan lansia, kesejahteraan individu, dan sebagainya gitu. Jadi memang bisa dilihat ya nanti prospek kerjanya kalian bisa menangani masalah lansia, kemudian juga bisa menangani masalah kesejahteraan anak terlantar, kalian bisa masuk ke lembaga-lembaga yang penanganan kekerasan seksual terhadap anak misalkan, soalnya ada alumni juga di sana gitu. Kemudian setelah itu ada juga nih yang namanya sektor mezo. Mezo itu lebih luas ya, ke komunitas atau ke masyarakat luas. Kalian teman-teman mau memberikan pengabdian masyarakat kepada masyarakat atau misalkan mau memberikan pelayanan sosial ke masyarakat luas, misalkan desa ini, kelurahan ini, terus juga mau memberikan bantuan ke tempat-tempat sektor-sektor tertentu. Nah di situ juga bisa. Nah di mezo ini juga kalian juga bisa masuk ke sektor industri loh. Jadi kalau misalkan kalian mau sektor industri, misalkan aku sendiri lagi magang di sektor industri juga. Waktu itu sektor industri lebih ke arah CSR, kalau teman-teman tahu. CSR itu kayak Corporate Social Responsibility. Jadi memang perusahaan itu punya tanggung jawab loh ke masyarakat, ke sosial. Tidak cuma mereka memberikan produk atau apapun yang mereka hasilkan, tapi mereka juga memberikan kontribusi dari budget yang mereka punya itu kepada masyarakat. Jadi adanya kontribusi sosial lah buat masyarakat. Nah, kesejahteraan sosial itu sangat-sangat erat banget sama kaitannya dengan itu.
gitu. Nah, kemudian masuk ke level makro nih. Makro ini lebih luas lagi. Misalkan kalian mau kebijakan sosial, misalkan bantuan sosial lah yang misalkan gimana sih caranya supaya nggak korupsi kayak si Menteri Sosial yang sekarang gitu. Kayak kemarin waktu itu. Nah itu sebenarnya anak kesejahteraan sosial tuh perannya penting banget tuh supaya masyarakat itu bisa terdata dengan baik, supaya tidak ada praktek-praktek yang tidak baik, gitu kan. Maka dari itu kesejahteraan sosial bisa di situ. Sebenarnya masuk juga sih ke level global. Kebetulan waktu itu ada alumni di Pusat sendiri masuk ke UNICEF. Jadi menangani organisasi internasional. Ada juga di UNDP, United Nations Development Program. Jadi memang kajiannya sangat luas ya. Kalau khusus tuh kalian juga bisa masuk ke e-commerce juga bisa. Karena memang aplikatif jurusannya. Karena memang ngomongin kesejahteraan sosial kan, ngomongin manusia. Jadi sektor apapun bisa kita masukin. Oke. Sepakat. Jadi kalau misalkan dilihat dari 3 pembagian tadi ya, itu tadi di antaranya itu kayak kita bisa juga masuk ke instansi pemerintahan ya Kang, bisa ya, terus juga ke corporate dan pokoknya yang segala aspek yang ada manusia aja ya gitu kan. Tapi ini agak khawatir katanya Kang, manusia mau diganti sama mesin, gimana tuh? Ya, benar banget. Apalagi kan ini ya 4.0, 5.0 Betul. Itu menjadi tantangan anak Kesos tuh ya. Harus tetap bisa eksis, jangan sampai kalah sama mesin. Oke, tapi kalau misalkan dari Akang sendiri, boleh gak sih spill sedikit kira-kira Akang visioner. Maksudnya kayak Akang udah ada goals-nya belum sih? Goals terdekat Akang ketika nanti udah lulus. Oke. Sebenarnya udah ada ya. Di kampus ini sendiri karena luas, jadi ada yang namanya satu mata kuliah namanya kesejahteraan sosial dalam isu lingkungan. Nah, kebetulan interest aku di bidang lingkungan, ngomongin hutan kan menghasilkan oksigen dan sebagainya ya. Which is di situ juga ada kawasan-kawasan tertentu, pemukiman warga yang di hutan itu. Nah, dari situ sebenarnya tertarik nih mau ke isu lingkungan. Ke isu, istilahnya kan kalau sosial tuh nggak bisa dilepaskan lah ya dari isu lingkungan, begitu juga dengan ekonomi gitu. Waktu itu bahkan sekarang intern yang aku jalani di Danone ini sendiri itu di bagian sustainable development. Gimana sih supaya si sampah yang kita hasilkan ini nggak damaging atau merusak lingkungan dan juga masyarakat setempat, gitu kan. Kalau misalkan Bantar Gebangnya roboh, kan ada pemukiman warga nih ya. Gimana caranya supaya Bantar Gebang ini nggak roboh atau mungkin timbunan-timbunan ini nggak meluap dan sebagainya, gitu. Itu sih intinya, nanti mau ke ranah lingkungan lah, sosial lingkungan lah ya istilahnya. Ya, isu-isu lingkungan. Itu sama mirip-mirip kayak mantan bupati saya yang sekarang sudah melenggang di DPR RI. Bisa tahu siapa tuh? Pak Dedi tuh, Kang Dedi. Nanti dikenalin deh boleh. Waduh, siapa ya? Rakyatnya doang. Tapi maksudnya kalau misalkan dilihat tadi dari goalsnya Akang tuh mirip-mirip itu sama beliau, yang mana sama-sama interest dan juga sangat-sangat peduli gitu sama lingkungan. Semoga nanti Kang Rizky Maul bisa seperti beliau, bahkan lebih gitu ya. Amin. Oke. Nah Kang, sebelum nanti kita tutup sesi kali ini, boleh dong nih kasih dulu semangat buat teman-teman calon mahasiswa baru yang mau masuk ke PTN ataupun PTS, program tinggi swasta ataupun akademik, pokoknya mah biar anak-anak SMA tuh punya semangat, juga punya harapan dan juga cita-cita untuk bisa melanjutkan pendidikan. Dan tak lupa juga ajak nih buat para calon mahasiswa baru ini untuk join di kesejahteraan sosial UI. Dan kenapa mereka harus milih Kesos UI? Gak boleh ragu, kenapa? Boleh Kang? Oke, terima kasih banyak pertanyaannya ya. Kalau bisa dibilang, gue mau ngasih pesan ke teman-teman semuanya, coba gali potensi teman-teman dulu, explore apa itu jurusan-jurusan ya, karena jurusan tuh banyak banget. Waktu gue sebagai calon mahasiswa baru pun juga bingung tuh memilih jurusannya seperti apa, karena banyak banget. Mau reverse dari mapel yang kita suka pun takutnya nanti juga ternyata beda banget nih mata kuliahnya gitu kan waktu di kuliah. Jadi teman-teman harus bisa memetakan dulu nih ya, memetakan seperti apa nanti kuliahannya. Dengan cara seperti ini ya, kalian teman-teman bisa ngelihat dari podcast ini, kemudian juga bisa ikut kegiatan-kegiatan di mungkin kegiatan expo kampus gitu, dan itu bisa mengenal lebih dekat lah ya dengan jurusan-jurusan yang mau teman-teman masuki gitu. Kemudian pesan gue pribadi ya, kalau teman-teman interest banget sama yang namanya isu sosial, terutama dengan
kesejahteraan manusia, tentang kemiskinan, kemudian juga gimana caranya gue nih pengen nih mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia yang sangat parah banget lah gitu kan. Atau misalkan dari teman-teman mau supaya si bansos ini nggak korupsi lagi gitu kan. Ya udah tinggal masuk ke kesejahteraan sosial aja, karena nanti teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman dibanding jurusan-jurusan lain, kesejahteraan sosial itu paling banyak praktiknya. Teman-teman bakal terjun banget ke lapangan, ke masyarakat langsung juga, karena ya itu adalah skill yang susah didapat buat teman-teman. Misalkan kalau teori-teori kayak sosiologi atau mungkin beberapa jurusan tuh ya udah kalian teori tanpa langsung praktek lah ya, implementasi ke masyarakat. Nah, jadi jurusan kesejahteraan sosial menurut aku bisa direkomendasikan ke teman-teman semua yang suka banget nih volunteering kan, jadi relawan ini di itu. So, teman-teman bisa banget masuk ke jurusan ilmu kesejahteraan sosial terutama di UI. Oke, terima kasih nih Kang Maul. Jadi buat teman-teman semua tuh tadi yang tertarik banget untuk bahas isu-isu sosial gitu ya, boleh banget langsung aja join, gak usah ragu, gak usah bimbang, langsung daftar ke Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia. Oke teman-teman semua, kita udah ada di penghujung acara. Aduh, ini sumpah sih gak kerasa banget, sebentar banget. Tapi gak usah khawatir teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman semua masih ngerasa banyak kebingungan ataupun masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar kesejahteraan sosial Universitas Indonesia, nanti teman-teman boleh langsung aja hubungi Kak Maul. Nanti aku bakal tulis Instagramnya di bawah video Kak Maul. Ingat tanya-tanya seputar jurusan aja ya, jangan tanya-tanya hal-hal lainnya. Oke, dan juga terima kasih nih Kak Maul udah mau mampir ke konten aku. Sehat-sehat selalu. Semoga apa yang diharapkan segera bisa tercapai dan juga bisa lulus tepat waktu lah ya. Atau 3,5 nih. Aduh, tepat tahun aja ya. Oke, sip. Oke deh teman-teman semua, seperti biasa di akhir segmen, teman-teman jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang lain agar gak ketinggalan video-video terbaru, dan juga semoga video ini bisa bermanfaat untuk halayak banyak. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih Kang Maul, dan juga see you, dadah, thank you. Dadah.